Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba suara. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi menjelang siang yang indah di daerah Rawasari ini. Allah izinkan kita bertemu, bertatap muka langsung dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Tidak lupa sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua menjadi umatnya Rasulullah yang istiqomah, dan suatu saat di yaumil akhir nanti kita bisa bertemu, menatap wajah Rasulullah, memeluk Rasulullah, dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti, Insinyur Ariyanti Sulianto MM. Terima kasih Ibu. Yang saya hormati juga seluruh panitia yang sudah membuat acara ini bisa berlangsung pada pagi hari ini. Adik-adik, saya datang bukan sebagai ustadz. Kalau melihat saya jadi ustadz itu cuma tokoh di sinetron aja. Ya. Kalau saya memainkan peran jadi ustadz di sinetron itu biasanya ada skenario. Apa yang harus saya ucapkan, ada petikan hadis Rasulullah, ada petikan beberapa ayat-ayat Al-Quran. Kenapa kalau tadi Ibu Ariyanti bingung kenapa saya datang kemari, Bu? Memang saya merasa saya masih muda, Bu. Ya. Ada yang tahu usia saya berapa? 17. Saya 35 tahun. Tahun ini 35 tahun, nanti tanggal 2 Desember. Ya, sebulan. Enggak sampai sebulan lagi ya. Jadi kalau mau hadiah kirim ke panitia. Saya 35 tahun, sudah punya istri 1, anak 1, ya. Tapi saya selalu semangat ketemu anak muda. Selalu kalau saya melihat generasi muda seperti ini, saya merasa saya sedikit boleh cerita. Saya kuliah di Universitas Indonesia di Depok. Saya ambil Fakultas Ilmu Sosial dan Politik waktu itu. Saya angkatan tahun 99. Saya merasakan dunia kampus itu dunia yang sangat menyenangkan buat saya. Dunia kecerdasan intelektual muda itu mulai dibentuk dari kampus. Itu sebabnya maka perubahan besar termasuk reformasi kalau kita lihat itu salah satu motornya adalah anak muda. Tapi di sisi lain anak muda terkadang di dalam kemantapan mental dan spiritual ini masih terkadang kebawa dengan galau-galau hati, ada baper-baper lah ya, bahasa petnya begitulah kira-kira. Tapi satu hal, kalau bicara pemuda, generasi muda, ada satu kisah yang saya mau bagi sama teman-teman. Mungkin juga sudah ada yang pernah mendengar kisah ini. Di zaman dahulu ada sebuah kerajaan. Saya sering membagi cerita ini di mana-mana karena saya suka sekali dengan kisah ini. Sebuah kerajaan dipimpin oleh seorang raja. Raja ini memerintahkan masyarakatnya untuk menyembah berhala, memberikan sesembahan-sesembahan kepada dewa-dewanya mereka. Ada satu
satu hari di mana raja membuat perayaan besar di kota itu. Semua rakyat harus kumpul. Di hari itu semua rakyat memuja, memberikan sesembahan dan sebagainya. Hari besar untuk para berhala dan dewa-dewa di sana. Kemudian lucunya adalah ada anak muda. Ada seorang anak muda yang berpikiran kritis. Dia merasa gak cocok sama kebijakan raja ini. Kenapa harus menyembah berhala? Tuhan kita bukan dia. Kemudian dari kerumunan besar masyarakat yang sedang merayakan perayaan pemujaan berhala saat itu, anak muda ini keluar. Dia duduk di sebuah pohon. Duduk di sebuah pohon, dia merenungi nasib kerajaannya seperti ini. Tanpa dia sangka-sangka, pemuda kedua pun ada lagi yang datang. Ada lagi yang duduk keluar dari kerumunan, duduk di samping dia. Terus sampai jumlah itu sekitar 7 orang pemuda. Pada saat itu di antara pemuda yang ada tidak berani untuk mengutarakan kenapa mereka duduk di bawah pohon yang sama. Karena ada kebijakan raja bahwa keputusan raja tidak boleh dilanggar, tidak boleh dibantah. Tapi karena tidak tertahankan, akhirnya satu orang berbicara, wahai teman-temanku, aku tidak setuju dengan raja. Buat apa kita menyembah berhala? Yang lain saling melihat, kemudian mereka, pemuda kedua berkata, iya saya juga tidak setuju. Yang ketiga juga berkata demikian, saya juga tidak setuju dengan kebijakan raja. Akhirnya 7 orang pemuda ini sepakat bahwa mereka tidak setuju dengan kebijakan raja. Kemudian singkat cerita, raja mengetahui apa yang terjadi kepada 7 orang pemuda itu. Raja memanggil, hai 7 orang anak muda, datang kemari. Kenapa kalian tidak mau mengikuti perintahku, kata raja? Memang Tuhan kalian siapa kalau bukan berhala-berhala yang saya suruh sembah itu? Apa kata 7 pemuda itu? Ada dalam Quran surah Al-Kahfi, Allah mengabadikan itu. Rabbuna, Rabbus samawati wal ardh. Dengan lantang pemuda, seorang pemuda itu mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Bukan Tuhan yang dibuat dari tanah liat kemudian disembah. Bukan Tuhan yang kalau kita minta gak bisa kasih apa-apa. Tuhan yang gak bisa bergerak. Tuhan kami ini Tuhannya langit dan bumi. Bisa gak Allah membuat langit? Bisa gak Allah menciptakan manusia? Orang jatuh aja gak bisa bangun lagi sendiri. Mendengar jawaban itu apa? Raja mengatakan, oh kalian berani sama saya. Kalian tidak takut dengan apa yang bisa saya lakukan kepada kalian. Kemudian raja memberikan waktu. Apa kata raja? Baik, kalau seperti itu, saya beri kalian waktu. Kalian pikir-pikir dulu lah dengan keputusan kalian itu. Pilihan 2, kalau tidak kalian ikuti perintahku, keluar dari kerajaan atau kalian harus menghadapi kematian. Suatu malam, 7 orang pemuda ini kemudian berunding, berpikir, mereka sharing satu sama lain. Apa yang harus kita lakukan? Kemudian mereka singkat cerita memutuskan kita harus hijrah. Kita harus keluar dari kerajaan ini. Dengan konsekuensi meninggalkan keluarga, teman-teman, sahabat, dan sebagainya. Kemana? Tidak tahu. Kita pergi saja dulu. Kemudian mereka berangkat. Mereka berarti 7 orang pemuda ini sampailah. Ada satu riwayat yang mengatakan mereka bertemu dengan seseorang di tengah jalan. Seseorang ini kemudian membawa anjing. Ini pun digambarkan, diabadikan Allah dalam Quran, bahwa ketika mereka sampai ke satu tempat yang namanya Gua Al-Kahfi, mereka masuk ke dalam. Kemudian anjing ini ada di ujung mulutnya gua. Sampailah 7 orang pemuda ini karena ingin menyelamatkan keimanan, akidah mereka. Anak muda, lihat. Dan kisah yang luar biasanya adalah
bagaimana ketika anak muda ini menjaga keimanan, menjaga hati, menjaga istiqomahnya dia kepada Allah. Di ayat-ayat berikutnya di surat Al-Kahfi, Allah menceritakan kisah tentang 7 orang pemuda istimewa ini. Mereka sampai di dalam gua, anjing mereka ada di depan mulut gua. Kemudian karena capeknya mereka perjalanan menuju ke gua, mereka tertidur di dalam gua ini. Kelelahan, perjalanan jauh, mereka belum makan, mereka tertidur di dalam gua. Pertanyaannya, berapa lama tidurnya mereka di dalam gua? Ada yang tahu? 309 tahun. Ada yang mengatakan 300 tahun, ada yang mengatakan 309 tahun. Kita tidur berapa lama sehari? 12 jam. Enggak nonton sinetron. Kita paling 7 jam, 6 jam, 5 jam. Bayangkan, bagaimana manusia yang tidurnya 309 tahun? Apa yang Allah lakukan terhadap 7 orang pemuda ini? Kalau saya izinkan saya berdiri, biar saya bisa menatap wajah-wajah. Karena ini saya melihat ada 6.700 jamaah. Ya, tapi sebagian masih ada di rumah belum hadir. Tapi insya Allah yang hadir ini ahli surga. Ya, yang perempuan jadi wanita-wanita solehah, penerusnya Khadijah, Aisyah, Fatimah dan sebagainya. Yang laki-laki menjadi penerusnya Rasulullah. 309 tahun. Kalau kalian pernah melihat ada seseorang yang ada di ICU dalam keadaan koma, tubuhnya berbaring saja, semua tergantung dengan alat pacu jantung, alat supaya dia bisa bernafas dan sebagainya. Apa yang dilakukan dokter dan suster kepada tubuhnya itu? Dimiringkan kanan kiri. Karena kalau kita hanya tertidur di satu sisi saja, maka darah akan menumpuk di satu sisi, maka akan merusak tubuh kita. Biasanya orang yang koma itu sama dokter selalu dimiringkan ke kanan, dimiringkan ke kiri supaya nggak rusak tubuhnya, supaya sirkulasi udara juga tetap lancar. Kemudian apa yang terjadi kepada 309 tahun tidurnya pemuda ini? Di dalam Quran, coba kalian buka surat Al-Kahfi, Allah membolak-balikkan tubuh 7 orang pemuda ini. Selalu dibolak-balikkan sama Allah. Untuk apa? Menjaga, merawat supaya tubuhnya tidak rusak. Subhanallah, anak muda menjaga keimanannya, berani mengambil keputusan untuk menjaga istiqomahnya kepada Allah, Allah jaga tubuhnya. Apalagi keistimewaan berikutnya adalah matahari, teman-teman. Bayangkan, matahari sinarnya sama Allah digeser sedikit, tidak sampai masuk ke mulut gua, supaya tidak langsung mengenai tubuh 7 orang pemuda ini. Ini ada dalam surat Al-Kahfi. Matahari pagi dan sore Allah jaga sedemikian rupa supaya tubuh mereka tidak langsung terkena sinar matahari agar tidak rusak. Keajaiban kedua, ketika pemuda menjaga keistiqomahan dan keimanan kepada Allah. Singkat cerita, 309 tahun mereka terbangun. Kalau kita 7 jam, 6 jam bangun, apa yang kita rasakan? Perutnya, wah ini keroncongan, lapar banget, ada Indomie ya. Sarapan apa ya? Bayangkan 309 tahun ini perutnya laparnya kayak apa? Ya. Mereka terbangun 309 tahun, apa yang terjadi? Mereka semua kelaparan. Kok lapar amat ya? Pada saat mereka saling bercerita bahwa mereka lapar, salah satu di antara mereka bertanya, teman-teman, kita tidur berapa lama di sini? Kayaknya baru 1 hari. 1 hari? Iya, kita masuk kemarin siang, kita bangunnya kayaknya paginya besoknya. Enggak, kita masuk siang, kita bangun sore. Jadi di antara mereka ada perdebatan, katanya mereka tidurnya paling lama 1 hari, ada yang bilang setengah hari. Padahal mereka tertidur 309 tahun. Kemudian di antara mereka karena semuanya kelaparan, akhirnya mereka bertanya, adakah yang bisa turun dari gua ini, turun ke pasar, beli makanan?
Baik, satu orang bilang, saya siap turun ke bawah untuk membeli makanan untuk kita semua. Satu orang mengeluarkan uang. Sebelum pergi saya sudah bawa uang untuk bekal kita di jalan. Ini uangnya. Dikasih uang kepada yang sudah siap turun ke bawah. Kemudian dipesankan sama temannya, tolong kalau turun ke kota, hati-hati dengan pasukan raja. Karena berita kita ini sudah sampai ke telinga raja bahwa kita kabur sampai ke gua. Maka hati-hati turun ke bawah, pelan-pelan turunnya. Kemudian satu orang yang menjadi utusan untuk beli makanan turun ke bawah, pelan-pelan, hati-hati sambil melihat apakah ada pasukan kerajaan yang akan mengikuti dan membunuhnya. Tapi sambil dia melihat sekeliling, dia terbingung-bingung karena melihat perubahan kota sudah sangat luar biasa saat itu. Dulu di sana ada bangunan, kenapa bangunan ini berubah? Di sana ada pohon besar, kenapa sudah jadi rumah besar? Dulu di sana nggak ada jalan, kenapa jadi jalan besar sekarang? Kota sudah berubah sedemikian karena sudah lebih dari 300 tahun. Sambil dia jalan, dia menuju pasar, kemudian dia bilang, saya mau beli makanan. Mau makanan apa? Apa yang Anda jual? Baik, saya beli buat 7 orang, 7 porsi. Ini uangnya katanya. Dia kasih uang. Begitu diberikan uang kepada pedagang, pedagangnya melihat uang itu, apa yang terjadi? Pedagangnya bertanya, kamu dari mana? Loh, saya warga sini. Kamu bukan warga sini. Kamu pasti pendatang. Uang ini tidak berlaku lagi di bangsa kami. Uang ini berlakunya 300 tahun yang lalu. Coba lihat gambarnya. Ini masih gambar raja yang dulu. Loh, memang sekarang siapa rajanya? Pedagang bingung, pemudanya bingung. Dan ternyata di kerajaan itu sudah tersebar cerita bahwa di zaman dulu ada 7 orang pemuda yang menyelamatkan akidahnya dan mereka menghilang. Kabarnya mereka menghilang. Ini sempat menjadi satu hal yang sangat menghebohkan di kerajaan itu. Akhirnya si pedagang ini menceritakan, sampailah kepada raja. Dibawalah pemuda ini kepada raja. Raja berkata, anak muda, apakah engkau dan teman-teman kamu lah yang dituliskan oleh sejarah kami, yang menyelamatkan akidah kalian, kemudian kalian menghilang? Kemudian pemuda ini mengatakan, iya, kamilah 7 orang pemuda itu. Raja menjelaskan, raja yang dulu sudah tidak lagi memerintah, sekarang yang memerintah adalah raja yang saya rajanya. Dan saya tidak akan memaksakan bahwa karena kita sudah menyembah Allah. Kemudian raja ini bertemu dengan 6 orang pemuda yang ada di gua itu, dibawalah oleh seorang pemuda ini sampai, dan kisah selanjutnya bisa dibaca dalam Quran dan tafsir, ya. Apa yang ingin saya sampaikan adalah, teman-teman, penting sekali kekuatan manusia ini, kata Rasulullah, ya, di dalam satu tubuh manusia ini. Tubuh manusia ini kuncinya cuma satu, hati. Ada segumpal daging, kata Rasulullah, kalau daging ini baik, maka baiklah seluruh tubuh. Tapi jika daging ini buruk, maka buruklah seluruhnya. Apakah itu? Sesungguhnya itulah hati kita. Keimanan kita, istiqomah kita, fokus, semuanya pusatnya ada di hati kita, hati dan pikiran. Ini kontrol yang sangat kuat. Jadi itu sebabnya maka jaga keistiqomahan hati, jaga keimanan kita. Kenapa? Karena Allah menyiapkan keajaiban demi keajaiban ketika ada seseorang, apalagi anak muda, yang mau menjaga keimanannya kepada Allah. Gak percaya? Buktikan. Kalian masih muda, usia 20 tahun, 21 tahun, ya, belum nikah? Belum? Dalam waktu dekat? Belum. Kenapa saya mengatakan banyak sekali bukti-bukti yang bisa kalian baca betapa ketika seseorang menggantungkan hidupnya kepada Allah, perjalanan di dalam kehidupan itu memang tidak selamanya mudah, tapi ada hal-hal yang Allah buka pintu itu pelan-pelan dan kita bisa melihat ada keindahan yang sangat luar biasa di sana.
Kemudian ada kisah berikutnya tentang seorang pemuda yang bernama Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya, kalian juga pernah dengar ceritanya. Saya waktu habis nikah, saya bulan madunya ke Turki. Ya, nanti kalian boleh juga ke sana ya. Nampung dulu ya, nampung dulu. Kebetulan di Turki itu ada makamnya Sultan Muhammad Al-Fatih di sana. Beliau memang punya sejarah panjang yang luar biasa. Bahkan di satu hadisnya Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda pada saat itu, Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpinnya ada sebaik-baik pemimpin dan pasukannya ada sebaik-baik pasukan. Rasulullah mengatakan itu jauh sebelum kelahiran Sultan Muhammad Al-Fatih. Memang Islam di zaman itu belum bisa menaklukkan Konstantinopel, tapi muncullah seorang anak muda umur 19-20 tahun, menguasai beberapa bahasa, menguasai ilmu politik, pemerintahan, militer dan sebagainya, dan hafal Quran, ya, seperti adik kita tadi, dan kemauannya luar biasa dan sangat berani. Apa yang terjadi? Dia bisa membawa pasukan yang menaklukkan Konstantinopel, dan itu ditulis dalam sejarah. Sekian lama beliau memimpin di sana. Anak muda dengan ilmu, dengan keimanan, dia bisa merubah peradaban, bisa merubah, bisa merevolusi besar. Banyak sejarah kalau kita lihat di bangsa ini juga banyak. Coba kita lihat pergerakan-pergerakan kemerdekaan kita. Siapa yang mulai mempelopori dari mulai Sumpah Pemuda? Anak muda yang bergerak. Umur berapa dulu Bung Karno mulai ikut pergerakan-pergerakan dari kampus? Bung Karno kuliah di ITB, dulu namanya belum ITB. Beliau kuliah di Bandung. Dari situ beliau sudah mulai sebenarnya dari beliau di rumahnya Pak Cokro Aminoto itu yang di Surabaya. Beliau sudah banyak mendengar masukan-masukan dari para orang-orang besar pada saat itu yang berkumpul di rumahnya Pak Cokro. Mulai membentuk kepribadian karakternya Bung Karno. Karena Pak Cokro Aminoto dulu punya gelar namanya Raja Jawa tanpa mahkota. Jadi salah satu orang di bangsa ini yang sangat disegani Pak Cokro Aminoto. Kebetulan Bung Karno kos di rumahnya Pak Cokro Aminoto. Kemudian beliau hijrah ke Bandung, kuliah di Bandung karena tidak diberi izin kuliah ke Belanda sama ibunda beliau. Beliau kuliah di Bandung. Di situ mulai pergerakan kemerdekaan dimulai. Lulus lebih intensif lagi, kemudian membuat partai dan sebagainya. Kemudian lihat Bung Hatta. Mulai kapan Bung Hatta mulai bergerak memperjuangkan kemerdekaan? Mulai ketika beliau kuliah di usia muda dan yang lain-lainnya. Jadi sebenarnya anak muda ini punya potensi besar merubah satu hal, merubah peradaban. Dan sangat mungkin berawal dari kaki kita sendiri. Kenapa saya semangat untuk mau datang kalau ada diundang? Tadi kalau kata ibu, berapa dibayarnya? Ya, kalau bertanya honor sinetron nggak akan saya kasih tahu. Tapi saya selalu mengatakan, jangan melihat kehadiran saya karena uang. Karena tidak pernah ada yang saya berikan kepada panitia misalnya, oh saya mau sekian, tidak. Karena buat saya, ketika saya mencari materi itu saya sudah punya bidang sendiri, bidang seni saya, bidang entertain. Saya hadir di sini sebagai sesama umat Islam. Saya hadir di sini sebagai sesama generasi Muslim yang sama-sama mau bergerak, yang sama-sama mau maju. Dan saya nggak mungkin maju sendirian. Maju itu harus berjamaah. Ketika berjamaah kita kuat. Kalau sendiri nggak mungkin kuat. Kalau satu orang saja teriak-teriak di bundaran HI misalnya dulu, turunkan Soeharto, teriak-teriak, nggak mungkin bisa. Tapi ketika berjamaah seluruh komponen bangsa ini bergerak sampai menguasai gedung DPR, perubahan terjadi. Itu sebabnya teman-teman,
berjamaahnya kita ini harus benar-benar solid. Ditambah Indonesia menjadi negara dengan populasi muslim terbesar saat ini. Walaupun kalau kita lihat faktanya, kebersatuan umat ini, ya kalau kita baca di banyak pemberitaan, terkadang ada hal-hal yang memecah belah. Tapi kalau saya terus berharap mudah-mudahan umat Islam terus bisa bersatu, terutama yang anak-anak muda itu, yang ke depan jangkauan masih panjang, mimpi-mimpi masih besar. Itu yang pertama yang saya mau sampaikan. Nanti kita ada tanya jawab supaya lebih akrab ya. Karena kalau lihat di TV kan kayaknya nggak terlalu asik kan kita bisa ngobrol di sini sekarang. Yang kedua saya mau sampaikan sama adik-adik, yang masih punya orang tua, ya. Saya seringkali membicarakan ini kepada anak-anak muda karena kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita lupa arti orang tua dalam hidup kita.